Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kalian menonton video pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya kalian mengabsen terlebih dahulu ya. Karena absensi itu sangat penting anak-anak. Absensi itu sangat penting. Walaupun kalian sudah buat tugas, kalian sudah menonton video pembelajaran, tapi kalau kalian belum mengabsen, ibu anggap kalian tidak hadir ya. Jadi kalian tuh harus absensi. Absen itu lebih penting. Terus kalau sudah absen, sudah nonton video pembelajaran, baru lanjut tugas. Sudah buat tugas, lalu kirim tugasnya di classroom. Kalau tidak bisa atau tidak mengerti mengirim di classroom, kalian bisa kirim ke WA ibu secara pribadi ya. Lanjut, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Ayo. Lupa bu. Lupa. Kan minggu kemarin kita membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, di pembelajaran manusia, tempat, dan lingkungan itu kita membahas apa? Ruang bu. Oke, membahas ruang, interaksi ruang, dan apalagi ayo? Lupa bu. Aduh, banyak lupanya ya. Kalau kalian pembelajaran minggu kemarin belum ada yang mengerti, nah kalau kalian belum ada yang mengerti, boleh tanya sama ibu ya. Nanti ibu jelaskan secara biar kalian mengerti. Nanti WA aja ibu kalau kalian tidak mengerti di bagian mananya ya. Nanti ibu jelaskan kembali pada kalian. Nah, kalau kalian sudah mengerti semua, ibu lanjut ke pembelajaran yang baru, yaitu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya ini yang akan kita pelajari, oke? Yang pertama, letak wilayah dan pengaruh bagi keadaan alam Indonesia, yaitu letak astronomis. Bu, apa bu letak astronomis, bu? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, apa bu garis lintang dan garis bujur, bu? Garis lintang adalah garis hayal yang melintang melingkari bumi. Nah, itu garis yang melentang atau melingkari bumi, itu yang namanya garis lintang. Terus garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, itu yang namanya garis bujur. Nah, secara astronomis Indonesia terletak antara, itu bukan 0 ya, tapi derajat, yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ayo ulangi. Apa letak astronomis? Letak astronomis Indonesia itu 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Nah, dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Bu, ngapa bu masuk wilayah tropis? Nah, karena wilayah tropis dibatasi oleh lintang. Lintangnya itu 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang diapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Nah, terus katanya tadi diapit 2 samudra.
Nah, samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Jadi letak geografis itu adalah 2 benua dan 2 samudra. Selanjutnya, keadaan iklim Indonesia. Indonesia beriklim tropis. Nah, tadi kan yang pertama kan sudah dibilang, Indonesia itu beriklim tropis. Apa yang menjadi ciri iklim di daerah tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Nah, tidak ada perbedaan yang jauh atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Nah, ya, jadi itu tuh tidak beda jauh antara musim hujan sama musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. Ada yang tahu 3 iklim itu apa saja? Yang pertama itu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Oke, apa itu iklim musim? Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode berubah adalah 6 bulan sekali. Nah, sedangkan iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan. Jadi, Indonesia itu beriklim tropis. Nah, jadi ada 3 jenis iklim di Indonesia. Yang pertama itu iklim musim, iklim iklim laut, terus iklim panas. Nah, iklim musim itu terjadi berubah-ubah pada periode waktu tertentu. Itu terjadi pada 6 bulan sekali. Sedangkan iklim laut itu terjadi karena penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Penguapan laut itu kan jadi terjadinya hujan. Nanti kita bahas kenapa bisa terjadinya hujan, bagaimana caranya ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Terus selanjutnya, bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Yang pertama, dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut di daerah dataran rendah. Dataran rendah aktivitas dominan adalah aktivitas permukiman dan pertanian. Di daerah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian di dalam skala luas dan pemusatan penduduk yang besar. Di Pulau Jawa, penduduk memanfaatkan lahan dataran rendah untuk menanam padi sehingga Pulau Jawa menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Nah, ada fungsinya dataran rendah ini. Dataran rendah ini dimanfaatkan oleh petani untuk menanam padi. Iya. Jadi, dataran rendah bisa berfungsi untuk menanam padi. Selanjutnya, di Pulau Jawa, penduduk memanfaatkan lahan dataran rendah untuk menanam padi, sehingga Pulau Jawa menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Ada berapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan permukiman di daerah dataran rendah? Yaitu ada 4. Yang pertama, di daerah dataran rendah penduduk mudah melakukan pergerakan atau
mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu disebut dengan mobilitas. Yang kedua, daerah dataran rendah banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah hasil endapan subur atau disebut dengan aluvial. Aluvial itu adalah hasil endapan yang subur ya anak-anak. Terus yang ketiga, dataran rendah dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Yang keempat, daerah dataran rendah memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Oke, lanjut. Dengan berbagai keuntungan tersebut, banyak penduduk bermukim di dataran rendah. Pemusatan penduduk di daerah dataran rendah kemudian berkembang menjadi daerah perkotaan. Sebagian besar daerah perkotaan di Indonesia, bahkan dunia, terdapat di daerah rendah. Aktivitas pertanian di dataran rendah umumnya ada aktivitas pertanian lahan basah. Aktivitas pertanian lahan basah dilakukan di daerah yang sumber airnya cukup tersedia untuk mengakhiri lahan pertanian. Lahan basah umumnya dimanfaatkan untuk tanaman padi yang dikenal dengan pertanian sawah. Selanjutnya, bukit dan perbukitan. Bu, apa Bu itu bukit, Bu? Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Dengan ketinggian dari 600 meter depal, bukit tidak dapat curam seperti halnya gunung. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Nah, bukit itu adalah daerah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Itu yang dinamakan bukit ya. Lanjut, dataran tinggi. Nah, ada dataran rendah, ada yang namanya dataran tinggi. Nah, Bu, dataran tinggi itu apa, Bu? Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter. Daerah ini memungkinkan mobilitas penduduk berlangsung secara seperti halnya di dataran rendah. Oleh karena itu, beberapa dataran tinggi di Indonesia berkembang menjadi pemusatan ekonomi penduduk. Contoh di dataran tinggi itu di Bandung. Aktivitas pertanian juga berkembang di dataran tinggi. Di daerah ini, sebagian penduduk menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Suhu yang tidak terlalu panas memungkinkan penduduk menanam beberapa jenis sayur seperti tomat dan cabai. Nah, dataran tinggi juga itu berfungsi. Juga bisa di sini di dataran tinggi ini dia menanam padi, terus menanam sayur-sayuran seperti tomat dan cabai. Yang kedua, gunung dan pegunungan. Nah, gunung dan pegunungan. Gunung dan bukit itu berbeda ya anak-anak. Bukit tadi itu dataran yang tinggi, lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Nah, sedangkan gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Nah, biasanya bagian yang menjulang dalam bentuk puncak dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang merupakan kawasan yang terdiri atas dataran gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Nah, bedanya bukit dengan gunung itu, kalau bukit itu ini permukaan bumi yang paling tinggi di daerah sekitarnya itu ada di dataran rendah, itu paling tinggi. Terus itu ada tidak di lautan dia. Sedangkan kalau gunung ini itu menjulang ke tinggi, menjulang tinggi, terus itu lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Itu biasanya ada di permukaan laut. Nah, sedangkan bukit ada di permukaan darat. Itu yang membedakan gunung dan bukit. Nah, pembelajaran pada hari ini sekian dulu. Jikalau siswa belum ada yang mengerti, anak-anak belum ada yang mengerti, boleh WA Ibu ya. Nanti Ibu jelaskan lagi lebih singkat biar kalian paham dan mengerti. Oke. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dibuat absen.
Selamat pagi.